Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu kembali pada persekutuan doa anggota keluarga Allah. Biarlah pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema darah anak domba yang ngumpul ke balung pisah. Ungkapan Jawa yang digunakan pada judul perenungan di depan tadi adalah ngumpul ke balung pisah, yang secara harfiah berarti mengumpulkan tulang belulang yang terpisah. Tulang belulang yang dimaksudkan adalah sanak kerabat, saudara jauh, atau bahkan siapapun yang pernah berkumpul. Jikalau sanak kerabat sudah jelas karena masih punya hubungan kekeluargaan, bahkan hubungan darah dalam satu keturunan. Biasanya karena tempat tinggal yang berjauhan dan sudah jarang ketemu karena aktivitas masing-masing, maka mengadakan pertemuan sebagai wujud ngumpul ke balung pisah. Kalau saudara jauh, bisa terdiri dari saudara-saudara yang berasal dari keluarga besar pasangan hidup. Biasanya orang Jawa ada kegiatan terah atau pertemuan keluarga besar yang terdiri dari banyak orang, dan bisa saja orang-orang yang mengadakan pertemuan semula tidak saling mengenal. Namun karena menjadi bagian dari keluarga besar, entah dari simbah canggah, simbah buyut, atau bahkan alur keturunan yang lebih jauh lagi dari pasangan, maka kemudian saling bertemu dan saling berkumpul untuk saling mengenal. Atau bahkan ada juga yang dahulu hanya sama-sama alma mater dari salah satu sekolah yang sebenarnya umur dan angkatannya berbeda jauh. Namun karena mengadakan pertemuan akbar, kemudian menggunakan istilah ngumpul ke balung pisah. Itu berarti ngumpul ke balung pisah adalah upaya untuk berkumpul, bertemu,
saling mengenal lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Tentu dalam suatu kegiatan ngumpul ke balung pisah, pasti ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai orang-orang yang mandegani. Orang-orang yang mandegani ini biasanya menjadi orang yang pertama kali punya kehendak, punya keinginan untuk mempertemukan dan mengumpulkan banyak anggota tersebut. Orang-orang yang mandegani ini juga yang biasanya semacam menjadi tali pengikat hubungan antara balung yang satu dengan balung yang lainnya. Bahkan tidak jarang sekaligus yang mandegani menjadi sumber dana utama dari segala yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pertemuan. Entah sebelumnya sudah mengenal ataupun belum mengenal, namun orang-orang yang mandegani ini bisa menjadi tali pengikat persaudaraan yang sedang dibangun dalam kegiatan ngumpul ke balung pisah. Namun demikian, sekalipun kadang juga menjadi sumber dana utama, tidak menutup kemungkinan yang ikut di dalam pertemuan kemudian juga ikut urunan, sekalipun hanya sekadarnya. Anggota keluarga Allah dalam kehidupan iman atau percaya sebenarnya juga ada upaya untuk ngumpul ke balung pisah. Hal tersebut seperti yang bisa kita saksikan lewat penglihatan yang pernah diterima oleh Yohanes. Bacaan kedua pada leksionari hari ini, kita bisa menerima kesaksian perihal penglihatan Yohanes tersebut. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan dengan cara membaca dan merasakannya. Kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayat 9 sampai 17 memberikan kesaksian demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia
yang duduk di atas tahta itu, ia membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian kesaksian Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 17. Kekahmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, pada penglihatan yang diterimanya, Yohanes menyatakan ada semacam pertemuan atau perkumpulan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Hal tersebut seperti dinyatakan dalam ayat 9. Sekali lagi saya ulang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu perkumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Memang orang-orang yang berkumpul itu berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda dan dimungkinkan tidak saling mengenal. Namun ada seseorang, suatu pribadi yang digambarkan menjadi pusat dan tali pengikat di dalam perkumpulan tersebut. Hal tersebut bagaikan orang yang mandigani perkumpulan orang banyak dari berbagai tempat, berbagai keadaan tadi. Pusat dan tali pengikat itu disebut dengan anak domba. Anggota keluarga Allah, dalam suasana perkumpulan itu ada satu suara yang sama diteriakkan oleh semua orang yang sedang berkumpul, bagaikan slogan atau saya menyebutnya bagaikan yel-yel bersautan, menjadi penyemangat di dalam mereka berkumpul, dan itulah jati diri mereka di dalam perkumpulan itu. Ayat 10 sampai dengan 12 memberikan kesaksian. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari,
Ayat 10 dikatakan, lalu dengan suara yang kuat mereka berseru, keselamatan kita datangnya dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari Anak Domba. Dan malaikat-malaikat serta tua-tua tadi menyautinya dengan amin. Terpujilah Allah kita yang agung dan bijaksana. Ia patut dilimpahi ucapan-ucapan syukur dan penghormatan. Ia berkuasa dan kuat untuk selama-lamanya. Amin. Dari ungkapan semacam slogan atau yel-yel bersautan dari antara orang yang sedang berkumpul dengan malaikat-malaikat para tua-tua tadi, itu berarti semua yang berada pada perkumpulan itu sedang menyatakan jati diri bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Allah lewat Anak Domba. Dalam hal ini, kita bisa memahami mengapa yang menjadi pusat dan tali pengikat yang mandegani mereka adalah Anak Domba. Orang-orang yang berada pada perkumpulan itu memang sebenarnya orang-orang yang selama ini merindukan keselamatan. Dan tatkala ada yang menjadi sumber keselamatan, tatkala ada yang mandegani memberikan keselamatan, memberikan kesempatan untuk diselamatkan dan kemudian mengumpulkan mereka, maka terjadilah slogan atau yel-yel bagi jati diri perkumpulan tadi. Anggota keluarga Allah menyaksikan penglihatan yang sedemikian elok. Yohanes kemudian dikejutkan dengan pertanyaan dari salah seorang tua-tua yang ada di dalam perkumpulan itu. Di dalam ayat ke-13 dikatakan, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Maka masih dalam decak kekagumannya, Yohanes memberikan jawaban dengan jujur. Dalam ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Menyaksikan kejujuran Yohanes, maka tua-tua itu pun kemudian memberikan penjelasan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Dari penjelasan tua-tua ini, kita bisa mengetahui bagaimana Anak Domba sebagai tali pengikat, sebagai dewan penyantun sekaligus sebagai orang yang mandegani perkumpulan tadi, di dalam karyanya menyatukan mereka. Bagaimana Anak Domba tadi ngumpul ke balung pisah, yaitu dengan cara mengorbankan darahnya sendiri. Sungguh suatu pribadi yang benar-benar bertanggung jawab dalam mandegani balung pisah. Bahkan saat balung pisah itu sudah terkumpul, dinyatakan di dalam ayat 16 bahwa mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak ada akan menimpa mereka lagi. Artinya yang mandegani, yang mengumpul ke balung pisah tetap bertanggung jawab untuk keberlangsungan kumpulnya balung pisah tadi. Bahkan kalaupun kemudian dibuat suatu kegiatan semacam paguyuban perkumpulan, itu tetap berlangsung bahkan dengan segala keadaan yang dibutuhkan. Karena kebetulan yang dibutuhkan adalah keselamatan, kebebasan dari rasa lapar dan dahaga, matahari atau panas terik tidak menempa lagi, maka itulah yang diberikan oleh Sang Anak Domba. Anggota keluarga Allah, apakah dengan demikian
anak domba itu terus menguasai orang-orang yang sedang berkumpul, balung-balung yang sudah dikumpulkan tadi secara otoriter. Apakah anak domba tadi kemudian memberikan petunjuk arahan secara paksa kepada mereka yang berkumpul untuk mengikuti kehendaknya? Bukankah biasanya di dalam setiap pertemuan di dalam kehidupan dunia ini, orang yang mandekani memiliki motivasi tertentu, entah ketika akan mencalonkan diri menjadi pimpinan apa, meminta dukungan, atau apapun, pasti biasanya ada motivasi tertentu di dalam kehidupan dunia ini. Apakah anak domba itu juga demikian? Jawabnya tidak. Justru anak domba itu memberikan kebebasan dan menerima peran serta dari semua balung yang sudah dikumpulkan, yang tadinya terpisah, yang tadinya tidak dikenal, dikumpulkan, diselamatkan, dicuci dari pengaruh dosa dengan darah anak domba tadi, diberi kebebasan untuk menentukan peran serta di dalam kehidupan. Apa itu kebebasan untuk memerankan diri yang bisa dilakukan oleh peserta perkumpulan itu, oleh balung-balung yang sudah dikumpulkan dari keterpisahan tadi, yaitu kesediaan diri untuk digembalakan dan diberi tuntunan. Ayat 17 memberikan kesaksian, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Memang, sang anak domba akan menggembalakan. Memang sang anak domba akan memberikan tuntunan dan arahan untuk perjalanan kehidupan. Tetapi balung yang sudah dikumpulkan tadi, yang sudah ada di dalam pertemuan tadi, yang sudah menyatakan diri, keselamatan bagi kita sudah diberikan Allah lewat anak domba tadi, diberi kebebasan. Mau tetap mewujudkan peran serta dengan mentaati apa yang menjadi penggembalaan dari sang anak domba, mau mentaati apa yang menjadi arahan dari sang anak domba atau tidak. Namanya digembalakan, bebas saja. Namun tatkala digembalakan tidak taat dan kemudian justru menerima ancaman dan hajaran dari pihak lain, bagaikan domba yang tidak menurut pada sang gembala, selalu memisahkan diri dan kemudian makan makanan dari tanaman yang ditanam oleh orang lain, pasti akan dipukul, pasti akan dihalau, digusah dalam bahasa Jawa untuk tidak makan makanan dari orang lain tadi. Namun saat mengikuti gembalaan dari sang anak domba, pasti akan menemukan damai sejahtera. Karena tidak mungkin seorang gembala akan membawa domba-dombanya menuju jurang kematian. Itu gembala yang bodoh kalau membawa domba-dombanya menuju jurang kematian. Seorang gembala pasti akan mengarahkan dan selalu menghalau domba-dombanya menuju padang rumput hijau sebagai sumber kehidupan bagi domba-domba. Maka tentu akan sangat berbahagia domba-domba yang selalu bersedia digembalakan dan diarahkan oleh tuntunan anak domba tersebut. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda menolong kami, mengingatkan kami melalui penglihatan Yohanes. Yohanes, engkau berikan penglihatan tatkala anak domba bertahta. Ada banyak orang, ada banyak balung yang dikumpulkan dari keterpisahan karena sudah diselamatkan, dibasuh oleh darah anak domba sendiri, dan semua menyatakan keselamatan yang diterima berasal dari Allah oleh karya anak domba Allah. Sungguh berbahagia orang-orang yang menerima karya penyelamatan anak domba itu, karena mereka tidak akan lagi menderita lapar. Mereka tidak akan lagi menderita dahaga. Matahari panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Itulah yang dinyatakan oleh anak domba Allah. Dan tatkala kami anggota keluarga Allah bersedia menerima gembalaan, tuntunan yang diberikan oleh anak domba Allah, di dalam kehidupan kami akan menemukan damai sejahtera sejati. Puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu, dan kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Bahkan tatkala di antara kami ada yang merasakan kelemahan ragawi, sakit penyakit, engkau pun berkuasa atas kami, sehingga apapun yang kami rasakan boleh kami tetap meyakini ada kekuatan penggembalaanmu. Memang mengikuti arahan tuntunanmu tidak mudah, karena kami mempunyai keinginan sendiri, pengen memuaskan hawa nafsu dan hawa keinginan duniawi kami. Namun sebenarnya justru kami akan menemukan damai sejahtera sejati saat kami mengikuti arahan dan tuntunan sang anak domba saja. Sehingga di dalam keterbatasan ragawi, sakit penyakit, kami boleh mengandalkan anak domba saja. Ya Allah kehidupan, tatkala kami tetap mengajak anak-anak kami merasakan kasih kuasa-Mu di dalam kehidupan secara nyata, mewujudkan ketertundukan diri pada kasih kuasa anak domba Allah, biarlah anak-anak kami juga belajar semakin baik berdasarkan pengajaran dan teladan yang diberikan oleh setiap orang tua sebagai anggota keluarga Allah saat ini. Sekarang menjadi bagian anggota keluarga Allah, kami tak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami sudah menerima janji penebusan darah anak domba Allah, dan kami akan menjadi bagian balung-balung yang terpisah dan dikumpul ke merasakan keselamatan dari anak domba Allah. Namun kami juga berdoa untuk kebersamaan di tengah-tengah dunia ini dengan segala komponen bangsa negara yang berbeda-beda asal dan keadaannya. Biarlah kasih setiamu, kebijaksanaan Tuhan yang engkau tambahkan untuk kebaikan semuanya, sehingga damai sejahtera boleh digapai bersama-sama. Kalaupun pelaksanaan program vaksin masih terus-menerus digencarkan untuk kebaikan bersama di tengah-tengah pengalaman pandemi COVID, biarlah kasih-Mu yang ada, engkau menjadi Allah sumber kebaikan dan kekuatan bagi semuanya. Para medis, tenaga medis yang melaksanakan kegiatan vaksin, di bawah anjuran dan bimbingan para pemimpin yang ada, biarlah kasih kuasa-Mu nyata. Bangunan kerukunan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bangunan toleransi di tengah-tengah keberbedaan asal-usul, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata. Kami meyakini engkau memberikan kekuatan kebaikan bagi semuanya. Itu doa kami Tuhan hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini ketika menjalani kehidupan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini kuasa darah anak domba yang akan menuntun, mengarahkan, menggembalakan kita, sehingga kita pun pada saatnya akan bersama-sama dikumpul ke bagikan balung-balung yang terpisah karena merasakan keselamatan dari anak domba Allah. Kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
tercurah melingkupi menguasai setiap anggota keluarga Allah. Amin. Yang mengikutinya hidup sukacita.